wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5 bersama Ibu Eis Habibah, tenaga pengajar di SD Negeri 2 Selabintana, Kecamatan Sukabumi. Baik anak soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak soleh dan solehah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 mengenai mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Tentunya kalian sudah tahu bukan apa itu arti At-Tin dan yang mana itu surat At-Tin. Sedikit akan diulas bahwa surat At-Tin ini adalah, jika kita lihat posisinya di dalam susunan Al-Quran, kita lihat posisinya bahwa surat At-Tin kalau lihat dari bawah berada di atas surat Al-Alaq, kemudian kalau kita lihat susunannya dari atas berada di bawah surat Al-Insyirah. Surat At-Tin ini kalau dilihat dari urutan surat dalam Al-Quran itu berada di urutan 95. Selanjutnya, kenapa dinamakan dengan surat At-Tin? Karena diambil dari ayat pertama dari surat At-Tin, yaitu Wat-Tini. Selanjutnya, apakah arti daripada At-Tin ini? At-Tin ini artinya adalah buah tin. Baik anak soleh dan solehah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari sub pelajaran 1, membaca, menulis, dan menghafal Quran surat At-Tin. Untuk kompetensi dasar kali ini yaitu yang pertama membaca Quran surat At-Tin. Yang kedua, menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat At-Tin. Dan yang ketiga, menunjukkan hafalan Quran surat At-Tin. Sedangkan tujuan pembelajarannya, yang pertama, untuk tujuan pembelajaran membaca yaitu Ananda diharapkan bisa membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Tujuan pembelajaran yang kedua, menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat At-Tin. Selanjutnya, yang ketiga, menunjukkan hafal Quran surat At-Tin. Baik anak soleh dan solehah, selanjutnya yaitu membaca surat At-Tin. Baik anak soleh dan solehah, sebelum kita melanjutkan membaca surat At-Tin, marilah kita sama-sama untuk mempelajari dulu. Ibu akan mengulaskan dulu sedikit mengenai ketentuan dalam membaca surat dalam Al-Quran. Terutama di sini yang akan kita baca adalah surat At-Tin. Kita dalam membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan kaidah tajwid, ilmu tajwid, di mana kita di sini dipelajari tentang bagaimana cara membaca panjang, kemudian pendeknya suatu bacaan, kemudian lagi berhenti di mana, atau bisa dilanjutkan ataupun berhenti di akhir ayat. Baik anak soleh dan solehah, untuk selanjutnya mari kita sama-sama lihat
surat At-Tin. Di sini kita akan bacakan surat At-Tin, kita mulai dari ayat pertama. Di sini ditampilkan surat At-Tin ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Untuk membacanya, Ibu akan contohkan satu ayat, kemudian Ibu akan penggal per kalimat. Baik, boleh kalian ikuti. Untuk ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ini di akhir ayat dibacanya wazzaitun karena memang dibacanya di waqaf atau berhenti. Kalau misalnya dibacanya diwasolkan, maka dibacanya wattini wazzaituni. Nah, karena ini dibacanya waqaf di akhir ayat, maka dibacanya wattini wazzaitun. Kita lihat kalimat yang pertama, wattini. Ayo kita baca berulang-ulang untuk melancarkan lidah kita supaya tidak kaku. Kita ulang-ulang bacanya. Wattini, wattini. Ya, boleh cukup sampai 3 kali pengulangan. Selanjutnya kalimat wazaituni. Ayo kita baca kembali. Wazaituni, wazaituni. Baik, Ibu akan ulang baca satu ayat penuh. Wattini wazaitun. Itu kalau dibaca waqaf. Selanjutnya kita lanjut kepada ayat yang kedua. Waturi sinin. Nah, kalau dipotong kalimatnya, dipenggal kalimatnya, waturi. Waturi. Kita lihat huruf po. Makhorijul hurufnya juga perhatikan. Waturi. Kalimat berikutnya, sinina. Kalau dibaca wasol, sinina. Kalau dibaca waqaf, sinin. 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 Nah, itu. Ibu akan baca satu ayat penuh. Wapuri sinin. Iya, kita kembali ke ayat ke-1. Wattini wazaitun. Wapuri sinin. Selanjutnya kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Kita penggal-penggal bacanya. Dimulai dari kalimat yang pertama. Wahadza. Kita ulang lagi. Wahadza. Za. Lihat cara melafalkan za. Wahadza. Selanjutnya al-baladi. 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 Kalimat yang ketiga al-amini. 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 Baik. Kalau misalnya dibaca waqaf, al-amin. Al-amin. Kita baca ayat ketiga secara penuh, satu ayat penuh. Wahadzal baladil amin. Diulang lagi. Wahadzal baladil amin. Kita ulang dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Baik anak soleh dan soleha, kalian sudah bisa mengikutinya kan? Iya, kalau sudah bisa mengikutinya sampai dengan 3 ayat,
Selanjutnya kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya. Kita lihat ayat berikutnya, yaitu ayat 4 dan ayat 5. Baik anak soleh dan solehah, kita mulai membaca ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ibu akan penggal bacanya per kalimat. Laqad. Boleh diikuti? Boleh diulang 2 kali. Laqad. Laqad. Selanjutnya kalimat yang kedua. Khalaqna. 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 Selanjutnya kalimat yang ketiga. Al-insana. Al-insana. Nah, ini kita lihat kalimat khalaqna, kemudian ke depannya ada al-insana. Nah, ini dibacanya tidak khalaqna, tidak, tetapi langsung sambungkan ke alif lamnya. Khalaqnal. Jadi kalau dibaca disambungkan, laqad khalaqnal insana. Selanjutnya fi ahsani. Ahsani. Awas pelapalan huruf H harus jelas. Ahsani. Ya, ahsani. Ya, berikutnya taqwimin. Taqwimin. Kalau dibaca waqaf, taqwim. Baik, kita baca satu ayat penuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kalau dibaca waqaf. Selanjutnya ayat yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ibu akan penggal bacanya kalimat per kalimat. Tsumma. Tsumma. Ayo bisa diulang. Tsumma. Kalimat berikutnya. Radadnahu. Radadnahu. Ya, berikutnya. Asfala. Asfala. Safilina. Safilina. Kalau dibaca wakaf, safilin. Baik, kita baca satu ayat penuh. Tsumma radadnahu asfala safilin. Selanjutnya kita lihat ayat yang ke-6, ke-7, dan 8. Baik anak soleh dan solehat, perhatikan. Penulisannya juga perhatikan. Kita lanjut ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kita lihat penggalan kalimatnya. Illa, 2 harokat. Alladzina. Alladzina amanu. Amanu. Selanjutnya wa amilu. Nah, ini kalau dibaca terpisah itu seperti ini. Wa amilu. Nah, kita lihat kalimat berikutnya. As-salihati. As-salihati. Falahum ajrun ghairu mamnun. Aku akan
bacakan satu ayat penuh ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu ayat yang ke-6. Selanjutnya ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kita lihat kalimat yang pertama, fama. Selanjutnya kalimat yang kedua, yukadzibuka. Yukadzibuka. Kalimat yang ketiga, ba'du. Ba'du. Selanjutnya biddini. Itu kalau dibaca wasol. Kalau dibaca wakaf, nunnya dimatikan. Biddin. Baik, kita baca satu ayat penuh, ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Baik, selanjutnya ayat yang ke-8 atau ayat yang terakhir. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisa Allahu biahkami al-hakimina. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Baik, inilah surat At-Tin dari ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Silakan kalian perhatikan cara penulisannya. Kemudian perhatikan juga ada berapa ayat. Berikutnya, menulis Quran surat At-Tin. Sebelum kita menulis surat At-Tin, Ibu akan mengingatkan kembali kaidah penulisan atau contoh huruf yang hanya bersambung ke kiri atau ke kanan. Berikut adalah contoh huruf yang hanya bersambung ke kiri atau ke kanan. Ibu ingatkan kembali, untuk menuliskan huruf Arab itu kita mulai dari sebelah kanan. Baik, kita lihat di sini huruf asli daripada huruf ya. Huruf ya itu aslinya bentuknya seperti ini. Kemudian apabila dituliskan di awal kalimat, bentuknya seperti ini. Nah, apabila dituliskan di tengah kalimat, bentuknya beda lagi seperti ini. Kemudian di akhir, apabila disambung maka huruf ya ini jadi ya, yi, yu. Bentuknya seperti ini. Untuk selanjutnya huruf qaf, dho, kemudian zo dan kaf. Silakan kalian perhatikan baik-baik cara huruf ya, contoh huruf yang hanya bersambung ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya kita lihat contoh huruf yang hanya dapat bersambung ke kanan. Huruf apa saja? Nah, contoh di sini ada huruf aslinya ro. Ro. Ro di awal itu seperti ini, ro. Ro di sini, kemudian di tengah itu tidak ada, tidak bisa. Kemudian di akhir bentuknya seperti ini. Bersambung itu tidak ada ro yang bersambung. Kemudian huruf selanjutnya waw. Waw di awal itu seperti ini bentuknya, di akhir seperti ini. Mudah-mudahan dengan bekal ini kalian bisa lebih semangat lagi untuk mempelajari tentang menulis Quran surat At-Tin. Berikutnya adalah mari menyalin Quran surat At-Tin di buku siswa halaman 5. Yang manakah?
Nah, ini tampilannya. Ini adalah Quran surat At-Tin. Hanya ayat 1 sampai dengan ayat 3 saja di sini yang ditampilkan. Kita lihat di sini ayat yang ke-1. Di sini ada di sampingnya garis ini, silakan kalian untuk menyalin ayat yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan berikutnya masih untuk menyalin Quran surat At-Tin. Ada pada halaman 6 di buku siswa. Tampilannya seperti ini. Silakan untuk disalin sampai dengan akhir ayat di samping yang tertulis di bukunya. Nah, sekarang kita sampai kepada menghafal Quran surat At-Tin. Selanjutnya mari kita menghafal surat At-Tin. Caranya bagaimana untuk kita bisa supaya lebih cepat hafal daripada Quran surat At-Tin ini. Pertama-tama tadi sudah dicontohkan cara membaca surat At-Tin dengan melafalkan dengan membaca secara tartil. Kemudian selanjutnya yang kedua, apabila ingin lancar dalam membaca Al-Quran, maka kita harus mengucapkannya secara berulang-ulang. Nah, untuk menghafal Quran surat At-Tin ini juga sama, kita lafalkan, kita ucapkan kalimat per kalimat secara berulang-ulang sampai nanti kalian betul-betul hafal. Baik anak soleh dan solehah, inilah Quran surat At-Tin dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mari kita sama-sama menghafalkan Quran surat At-Tin. Kita maksimal bacakan 3 kali pengulangan. Baik, kita sama-sama hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Kita ulang sebanyak 3 kali. Wattini wazzaitun. Sekarang. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Cukup ya? Mudah-mudahan kalian dengan 3 pengulangan saja kalian sudah betul-betul sudah bisa menghafalnya. Baik, kalau sudah hafal ayat yang ke-1, kita lanjut kepada ayat yang kedua. Waturi. Nah, kita penggah dulu supaya mudah untuk menghafalnya. Waturi. Waturi. Sinin. 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 Waturi sinin. Waturi sinin. Nah, seperti itulah cara menghafal Quran surat At-Tin agar nanti kalian dalam menghafalnya bisa lebih mudah atau bisa cepat hafalnya. Untuk berikutnya ayat 3, ayat 4 sampai dengan ayat yang terakhir, silakan kalian untuk menghafalkan Quran surat At-Tin ini secara mandiri. Berikutnya adalah kegiatan evaluasi halaman 11 pada buku siswa. Kita perhatikan, kita lihat seperti apa latihannya. Di sini ada ayo berlatih. Yang pertama, ayo berlatih membaca. Perintahnya di sini, coba bacalah ayat-ayat berikut ini dengan lancar dan benar. Karena kita di sini pembelajarannya jarak jauh, maka silakan kalian untuk memvideokan, membaca kalimat-kalimat atau ayat-ayat Quran surat At-Tin ini yang terdapat pada soal ayo berlatih ini. Silakan kalian buatkan videonya. Kemudian nanti videonya kumpulkan pada atau kirimkan pada Classroom. Selanjutnya yang kedua, menghafal. Yang pertama, tunjukkan hafalanmu kepada bapak atau ibu guru di depan kelas. Nah, karena kita sedang pembelajaran jarak jauh, maka silakan nanti
untuk nomor 2, nomor 3 sekaligus dikerjakan dalam satu video dengan membuatkan video menghafal Quran surat At-Tin. Dan jangan lupa nanti untuk dikirimkan juga untuk di-share atau dikirim ke classroom. Selanjutnya adalah menulis. Nah, ayo berlatih menulis ini. Kalian hanya menyalin penggalan ayat-ayat yang tertera di buku. Silakan untuk disalin dan kemudian nanti fotokan dan silakan kirimkan via classroom. Anak soleh dan soleha, demikian untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Pembelajaran 1, ayo belajar membaca Quran surat At-Tin. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.